Udah berapa puluh juta orang tua kita berikan buat nyekolahin kita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bayangin. Baru kita paham, gak akan kita putus asa. Kayak nonton film India, ibu nonton film India, artisnya joget-joget, ibu ikutan joget. Artisnya nangis, ibu ikutan nangis. Artisnya ketawa, ibu ikutan ketawa. Padahal gak tahu ceritanya kayak gimana. Bahasanya bahasa India, gak ada terjemahan teks Indonesia-nya. Apa yang sedang berlaku, yang Allah berlakukan dalam kehidupan kita, maka dibaca supaya Al-Quran nanti jadi syafaat buat kita. Nasihat yang kedua, kematian. Semua bakalan mati gak? Mau tua mati, yang muda mati, yang kaya, yang miskin. Tunggu tua dulu, yang muda mati kan? Yang muda bisa juga mati, banyak sekarang di berita-berita masih muda mati. Mati gak nunggu sakit dulu, yang sehat mati. Benar Bu? Ya nggak usah jauh-jauh, contohnya suami saya aja. Masih sehat 40 tahun, umurnya masih muda, gak ada jantung, gak ada kanker, mati Bu. Ya Bu ya? Terus kita tahu, kita bakalan berapa tahun umur kita, tahu nggak? Gak ada yang bisa menebak sebuah umur manusia, karena itu rahasianya Allah. Matian. Kenapa matian harus diingat Bu? Supaya ya, itu kata Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditanya siapa orang matian, ibaratnya sebelum kita masuk rumah, kita hiasi dulu rumah kita. Begitu ibu sama bapak mau beli rumah, udah cocok rumahnya pengajian, biar orang-orang yang di dalam makhluk-makhluk jaga kelihatan, biar pada pergi kan gitu. Kalau udah enak bawahnya, orang tidaknya di sini. Ini tempat sejarah, tempat Nabi Muhammad SAW di sini. Maka mereka saudara-saudara kita di Palestina menjaga ini supaya kita bisa sampai ke sini. Jangan sampai ini dihancurkan sama orang-orang Yahudi. Walaupun orang bilang itu politik, terserah deh, mau politik kayak mau bilang apa, tapi ini harus dijaga supaya nanti ketika anak kita tahu cerita tentang Israel, terus buat mereka mah misalkan imannya gak kuat, mereka pergi aja dari kota Palestina dan terbuka mata mereka karena apa? Kekuatan iman saudara-saudara kita di Palestina. Mereka kehilangan iman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka kehilangan imannya, mati di depannya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh, kekuatan di mana kamu berpihak, di mana hartamu mau berikan. Jangan sampai nanti di akhirat ketika almarhum masih ada 3 tahun sebelum almarhum meninggal, saya pergi ke Gaza, diridhoi saya ke sana. Saya lihat langsung bagaimana anak-anak kecil di sana makanan hari-harinya itu Al-Quran. Makanya kenapa orang Yahudi yang dibunuh-bunuhin anak-anak kecil, karena mereka penerus. Gak lebih banyak dibunuh tuh anak kecil sama perempuan, karena seorang ibu kan pasti akan melahirkan penerus lagi, tembak-tembakin. Maka yuk bantu. Alhamdulillah tahun lalu saya sudah memberikan 4 ambulans ke sana ya saudara-saudara di Palestina, ya dari donasi ibu-ibu. Maka sekarang udah mau masuk musim dingin, bantu saudara-saudara kita di sana. Yuk, saya mau ngajak ibu-ibu yang mau berdonasi, niatin Bu untuk orang belum bisa bahagiain orang tua saya, belum bisa beli rumah buat orang tua saya, belum bisa bakti orang tua saya sudah keburu meninggal. Ya Allah, semoga dengan saya mendonasikan harta saya untuk orang tua saya, Engkau selamatkan nanti di akhirat orang tua saya. Engkau bangunkan
berikan satu rumah di surga untuk orang tua. Saya niatin, Bu, apa yang kita kasih ke orang tua itu gak sebanding dengan apa yang orang tua udah kasih ke kita, betul nggak? Udah berapa puluh juta orang tua kita berikan buat nyekolahin kita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Bayangin, masa kita cuma kasih sejuta doang buat saudara kita di Palestina yang kita niatin untuk orang tua kita? Berat banget ngasihnya, jangan. Ibu ada lagi? Ayo langsung di siapa satu aja nih. Di sana aja deh, jalan di mana? Ini apa sih, ente? Gospel ini. Ini cerita dikit kemarin seperti apa proses lahirannya. Karena uploadnya tanggal 12, wajar dia udah pikir tanggal 12 Iya. tanggal cantik, ternyata tanggal 9. Ya karena nggak mungkin lah habis lahiran kita lagi ngupload kan gitu. Orang saya kan pasti ya ini waktu itu. Jadi memang alhamdulillah kemarin lahirnya hari Kamis tanggal 11 bulan Desember jam 11. Tanggal cantiknya di situ. Angka cantiknya maksudnya tanggal 11, bulannya 12, jamnya jam 11. Memang saat itu mereka juga nggak nyangka bakal lahir hari itu karena normal kan. Kalau sesar kan kita bisa pilih tanggalnya ya, karena dia normal. Tanggal 10 tuh mereka masih anniversary lah, ulang tahun kan pernikahan mereka ngerayain tuh dinner di hotel. Di hotel mereka berdua, mereka udah ngelus-ngelus, dia jangan sekarang ya dia, please jangan sekarang, mama papa mau dinner dulu gitu kan, mau ngedate dulu. Udah tuh mereka selesai dinner, pulang ke hotel mungkin jam 2 malam, setengah 2 masuk hotel gitu ya. Terus pas sudah di hotel Adiba mulai kontraksi gitu. Dari situ terus udah langsung buru-buru ke rumah sakit. Dan ada kejadian uniknya itu, hotelnya kan daerah Kuningan ya, Four Seasons gitu ya. Terus dia mau ke rumah sakitnya di Bintaro, kok salah jalan, ke jalannya ke karet. Mbak Adiba, ini kan makamnya Abi gitu, makanya Uje makanya. Ya ini kok kita bisa jalan ke sini, kata Egi juga. Akhirnya udah dari situ masuk ke rumah sakit. Udah tapi kan malam ya, jadi hanya salah jalan, tiba-tiba ada di makamnya. Akhirnya rumah sakit nyampe subuh, ya setengah 6 udah beres-beres semua. Terus masuk ke ruang bersalin, dia nunggu di situ dulu. Terus baru telepon saya. Paginya saya harusnya ada acara kan, karena pikiran saya nih pasti nantilah nikah antara di atas tanggal 12 nih gitu kan, karena ngelihat Adibanya kok masih lincah gitu. Akhirnya di telepon udah di rumah sakit, udah di muka 4, waduh gitu. Jadi langsung beres-beres langsung ke rumah sakit. Terus nyampe sana, iya ternyata dia udah mulus-mulus, sudah ngerasain kontraksi. Pas saya datang tuh udah cepet gitu, pembukanya udah 5. Udah saya langsung bukan batalin jadwal, saya suruh cari pengganti lah buat menggantiin ceramah saya. Kayaknya saya fokus ke Adiba gitu. Sampai akhirnya terus dia nyalain di ruang bersalin tuh, di TV-nya dinyalain sholawatnya Uji lah. Dia ditenangin, ibunya nenangin, ayo kontrol nafasnya, sampai akhirnya
pandemi pembukaan cepet banget kok prosesnya. Jam 11 lahir deh. Dokter saya nemenin juga, Egi nemenin juga. Wih, rasanya pertama kali di ruang bersalin nemenin Adiba campur aduk, nangis Ya, atau kalau dulu kan kita di kamar bersalin karena kita sendiri ya. Kita sendiri yang lahirin. Sekarang nemenin anak tuh ya campur aduk, anak pertama perempuan pula masih Iya. muda gitu. Tapi saya lihat luar biasanya anak saya itu Adiba. Dia tuh sampai saya heran nih, ngelahirin kayak orang nggak ngelahirin. Biasanya kan orang teriak gitu ya, yang gitu-gitu ya. Ya, tapi ini enggak, ini santai aja, relax, sambil nafas, keluarin lagi, ayo nafas lagi yang panjang, keluarin lagi, baru keluar. Ini kok nyantai banget, relax gitu loh gitu. Biasanya kan kalau saya, pengalaman saya aja pada pertama sampai saya gigit tuh Uje kan. Ini mah enggak, dia santai gitu. Gini cuma iniin, ayo nafas lagi, nafas. Karena mungkin Egi atlet ya, jadi dia diajarin cara ngelola nafas kayak gimana, jadi dipraktekin ke istrinya. Jadi mereka gampang gitu. Ada coachnya yang sebelah, saya tinggal komat kamitnya doain. Gitu deh prosesnya. mungkin ngerasa ada obat penenangnya nih Umi sama Iki. Iya mungkin itu ya, jadi semakin rileks. Alhamdulillah pas kita semuanya ada gitu. Nih, arti namanya sendiri apa? Artinya itu kan Elara Maha Kalila. Elara itu putri yang bersinar lah, perempuan yang bersinar. Terus Maha kan selamanya ya. Kalila itu yang senantiasa dikelilingi orang-orang yang sayang sama dia gitu. Itu artinya wanita yang bersinar, selamanya bersinar, yang dikelilingi orang-orang yang cinta sama dia, yang sayang. Kapan rencana pulang Adiba? Belum tahu, mungkin ya biasanya kalau itu kan 3 hari ya. Bisa 3 hari. Mm-mm. 11, 12. Biasa kan di rumah sakit dulu 3 hari, insya Allah. Semua sudah menjenguk. Oh udah semua pas hari kan aku nungguin sama Abi juga, cuma Abi kan nggak boleh masuk, tapi dia nungguin di ruangan itu. Jadi aku cuma sama Egi yang benar-benar ngelihat posisi, kalau Abi nggak di luar. Tapi pas anak udah nangis, udah dibolehin, baru Abi masuk. Udah semua nangis, Abi juga nangis, nangis. Seneng. Baru adik-adiknya yang lain baru sorenya baru nengokin. Pas lihat babynya juga pas Ya udah gemes banget. Itu pas saya lihat bayinya itu Adiba baby banget. Adiba. Adiba waktu bayi ya kayak gitu mukanya. Mukanya putihnya, bersihnya kayak gitu. Jadi ngeliat, ya Allah ini mah Adiba bayi gitu. Tapi ya berubah-ubah kan ya kalau bayi ya. Ada wajah Uje-nya juga, di bagian sini ke bawah tuh Uje. Bagian hidung ke sini Egi. Kulitnya Adiba kayaknya putih, dapat kulitnya. Ini panggilan ke Adiba sama Mas Egi apa yang? Papa mama. Papa. Papa mama aja. Jidah. Bisa kan Iya. Oma nenek. Jidah kan emang artinya nenek juga ya, cuma dalam bahasa Arab kan jidah. Jidah buat perempuan, jid buat laki-laki kan, kakek. Jid sama jidah gitu. Jadi lebih sekarang lebih Karena kan saya nenek saya ibunya orang tuanya saya Arab kan. Nenek saya, ibunya ibu saya, ibunya ayah saya. Ya, gitu. kalau ke adik-adik panggilnya apa nih? Om. Biasalah, iyalah onti. Onti uncle. Gitu. Apalagi, yuk dia mau keluar tuh mobilnya. Kado sama hadiah Umi ya. Saya ngasih kadonya banyak doa. Belum lah kalau dari jidahnya ya, belum dipikirkan. Baru kemarin buket uang aja, kasih uang jajan buat nanti beli obat, beli ini. Jadi dibikinin buket buat baby. Gitu. Satu tema lagi nih Umi. Dinar Candy, beda tema ya Bang? Dinar Candy dia tunjuk jadi ketua pengajian. Oh itu mah udah lama kali, udah lama banget itu. Itu pengajian udah lama, pengajian ya kita ngumpul-ngumpul aja. Maksudnya nunjuknya juga bercanda biar dia semangat mau ngaji, kan begitu. Jadi kita tuh siapa ya? Oh Dinar aja deh, gitu. Jadi nunjuk bercanda supaya dianya mau tema ini mau ngaji gitu. Ada tanggung jawab, motivasi lah buat dia. Itu di pengajian Umi. Pengajian enggak, bukan pengajian di rumah saya, pengajian di Farah Karpet. Pengajian artis gitu. Udah lama itu, udah tahun yang lalu kayaknya. Masih tapi Umi. Masih, tapi lagi vakum karena saya ini jadwalnya juga padet. Oke, jadi jarang lagi ketemu Dinar untuk ikut pengajian. Jarang sih, tapi WA-an sering.
sudah banyak perubahan belum sih Umi yang dirasakan sebenarnya Dinar Ya kan, dengan DJ? iya kan proses ya, orang kan manusia proses, ada prosesnya, biarkanlah kan dengan pekerjaan dia yang mungkin belum siap untuk menutup aurat ya biarkan itu proses. Yang terpenting kan satu jangan ninggalin sholat itu aja. Dinar sudah mengajak ya Umi ya. Iya, namanya oke. Baik. Ya semoga tetap babynya tetap sehat terus, adibanya pemulihannya cepet ya walaupun normal cuma kan karena anak pertama ya jadi biar dia juga sehat terus bisa nyusuin, nggak baby blues kan jadi ya itulah. Biar sehat afiat. Oh enggak, kan Adiba ada rumah di, kalau tinggal di saya kasihan lah Egy-nya ntar siapa yang ngurus. Karena kan Egy kan tiap ini harus latihan dan mesnya kan dekat, latihannya dekat rumahnya sana. Jadi jidahnya yang ke sana. Alhamdulillahnya besok sampai seminggu udah nggak ada jadwal. Jadi udah bisa fokus ke baby. Balik tiap hari nih. Ya paling nginep di sana dulu seminggu ini. Gitu ya. Oke. Makasih ya. Hati-hati di jalan. Iya. Tapi Hari